Hai semua, kali ini saya buat kue yang super mudah, simple, anti ribet, hanya diaduk-aduk aja dan resep ini anti gagal. Bolu kojo mini ini rasanya enak banget, manis, legit, dan sedikit kenyal. Bisa banget dijadikan ide jualan ataupun dijadikan ide cemilan bareng keluarga tercinta. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama, siapkan wadah bersih serta kering, lalu akan saya masukkan tepung terigu sebanyak 350 gram atau sekitar 35 sendok makan. Selanjutnya akan saya tambahkan gula pasir sebanyak 250 gram atau sekitar 15 sendok makan, garam sebanyak setengah sendok teh, serta vanili sebanyak seperempat sendok teh. Lalu aduk rata menggunakan whisker sampai semua bahannya tercampur ya teman-teman. Selanjutnya, masukkan santan sebanyak 700 ml. Santan ini saya dapat dari satu buah kelapa yang saya parut dan peras airnya. Masukkan secara bertahap dan diaduk menggunakan whisker sampai semua bahannya tercampur rata ya, teman-teman. Jika teman-teman di rumah ingin dijadikan ide jualan, sebaiknya santannya dimasak terlebih dahulu supaya kuenya awet dan tidak cepat basi, serta menggunakan santannya dalam keadaan dingin suhu ruang ya, teman-teman. Kalau udah tercampur rata, akan saya masukkan telur sebanyak 2 butir, pastikan telurnya masih fresh dan suhu ruang. Lalu aduk rata sampai tercampur dan telurnya larut ya teman-teman. Selanjutnya akan saya tambahkan margarin sebanyak 35 gram. Margarinnya udah saya cairkan terlebih dahulu dengan cara ditem, serta menggunakan margarin cairnya dalam keadaan dingin atau suhu ruang ya teman-teman. Aduk rata sampai semuanya tercampur dan tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil ya teman-teman. Selanjutnya, siapkan wadah bersih serta saringan supaya tidak ada bahan yang menggumpal ataupun bergerindil. Adonannya akan saya saring terlebih dahulu supaya teksturnya beneran halus, licin ya teman-teman. Saya menggunakan pasta pandan, boleh menggunakan endapan pandan atau jus pandan. Kemudian supaya warnanya lebih cantik, saya menambahkan pasta coklat. Ini tidak usah terlalu banyak, cukup sedikit saja. Aduk rata sampai tercampur. Jika udah tercampur rata, adonan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya siapkan cetakan. Jangan lupa cetakannya diolesi dengan minyak sayur. Sebelum adonan kita masukkan ke dalam cetakan, pastikan diaduk-aduk terlebih dahulu. Lalu masukkan adonan ke dalam cetakan, tapi jangan terlalu penuh, karena kuenya akan mengembang ya teman-teman. Dan kalau udah kita selesai isi semua ke dalam cetakan, langsung aja kita kukus. Pastikan air kukusannya sudah mendidih, lalu langsung aja kita kukus. Jika menggunakan kukusan biasa, pastikan tutup kukusannya dialesi dengan kain bersih supaya uap panasnya tidak menetes ke dalam adonan ya teman-teman. Dan ini akan saya kukus kurang lebih selama 40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 40 menit, kue bolu kojo mininya udah matang, langsung buka aja tutup kukusannya dan langsung keluarkan kue dari kukusan. Dan setelah dingin, baru kuenya kita keluarkan dari cetakan satu persatu. Dan ini kita lanjut mengukus sisa adonan sampai benar-benar habis ya teman-teman.
Nah, ini dia tampilan dari bolu pojo mini pandannya udah matang semua, cantik banget dan cakep-cakep banget ya teman-teman. Menggoda selera. Dari satu resep ini saya dapat sebanyak 20 buah dan lumayan banget dijadikan ide jualan. Untuk hasilnya ini bervariasi tergantung ukuran cetakan ya teman-teman. Kue ini bisa banget dijadikan suguhan saat ada acara, isian snack box ataupun hampers kepada keluarga ya teman-teman. Dan ini dijadikan cemilan juga cocok, apalagi bareng teman ngopi atau teh ya teman-teman. Rasanya ini enak banget, manis, legit, gurih, dan sedikit kenyal. Dan kamu pasti ketagihan kalau udah cobain resep ini. Resepnya mudah banget, hanya diaduk-aduk aja dan ini anti gagal. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.